Kemenkes mau serius memutus praktek perundungan. Pertama karena pada tanggal 23 Juni, kalau teman-teman ingat, itu ada menyebar tuh di sosial media mengenai tindak kekasaran lah yang dilakukan oleh dokter di rumah sakit Ada Malik di Medan. Itu rumah sakitnya punyanya Kemenkes. Sesudah kita lihat, ternyata itu adalah peserta pendidikan. Dan sesudah kita interview, ternyata yang bersangkutan stres. Nah dari situ kita tanya kenapa? Oh karena ya kita berat sekali kerjanya, bukan hanya berat secara fisik, tetapi secara mental juga berat. Nah dari sana kita mulai memanggil kan beberapa dokter-dokter spesialis di lingkungan rumah sakit vertikalnya Kemenkes. Dan kita menemukan bahwa praktek perundungan ini baik untuk dokter umum, pendidikan dokter umum ya internship maupun pendidikan dokter spesialis itu sudah terjadi puluhan kali. Dan ini menyebabkan kerugian bukan hanya mental, tapi fisik dan juga finansial bagi peserta didik. Perundungan ini biasanya digunakan dengan alasan bahwa kita mesti membentuk karakter dokter-dokter mudanya. Saya setuju karakter dokter-dokter itu harus dibentuk. Tapi dibentuknya kan bukan hanya dengan kekerasan kan, untuk bisa mencapai atau membentuk ketangguhan dari yang bersangkutan. Tapi kan yang juga harus dibentuk kan rasa empatinya, sayang kepada simpati kepada pasien, cara komunikasi itu juga menurut saya penting. Bukan hanya bahwa ya dia harus nurut, harus kerja 24 jam, harus segala macam ya nanti saya akan ceritakan ke teman-teman. Dan yang namanya praktek perundungan ini kalau saya tanya ke pimpinan gitu, selalu dijawab tidak ada. Ya. Saya nggak tahu apakah ini denial ya. Tapi kalau saya tanya ke bawah, selalu ada. Jadi kalau kita tanya ke senior, pimpinan, Pak, tidak ada. Kita sudah nulis surat. Tapi kalau ditanya di bawah, ya ampun Pak. Gitu. Kalau kita tanya ke orang tua mahasiswa kedokteran, ya ampun Pak. Gitu. Kenapa anak saya diginiin? Kenapa? Jadi ada memang secara sistematis keengganan untuk mengaku bahwa perundungan ini atau bullying ini masih ada. Padahal kalau kita tanya ke peserta didik, ya hampir semuanya ngomong begitu. Tapi begitu ada seniornya atau pengajarnya, mereka langsung diam. Ya. Ini juga buat saya sebagai bangkit, ini early warning. Kalau sampai di lingkungan tertentu, orang sudah tidak berani ngomong karena takut, itu sudah tidak sehat itu lingkungan. Ya. Kalau di lingkungan tertentu, ada masukan dari luar, orang bilang, tidak, kita sudah baik, kita tidak pernah melakukan itu, nah itu tidak sehat mekanisme feedback di lingkungan tersebut. Ya, nah, early warning ini yang membuat kemudian kita Kementerian Kesehatan jadi ingin lebih serius. Kemudian kita panggil beberapa. Nah, saya bisa sebutkan contoh-contoh yang saya sering dengar. Yang nomor satu adalah kelompok di mana peserta didik ini digunakan sebagai asisten, sebagai sekretaris, sebagai pembantu pribadi lah. Suruh nganterin laundry, bayarin laundry, nganterin anak, ya kemudian ngurusin parkir, ambilin itu, ambilin sana gitu ya. Jadi asisten pribadi lah. Bisa kemudian lagi ada acara, oh ini kurang sendok plastik, udah jam 12 malam. Dia mesti cariin sendok plastik 200, 12 malam karena kita ada makan-makan di tempat seniornya gitu. Kalau enggak nanti di WA grupnya mereka ada yang namanya Jarkom gitu. Kita harus lihat tuh Jarkom ada prioritas nomor satu. Tapi itu ya biasanya suruhan-suruhan yang sifatnya pribadi, disuruh gitu. Ya perannya lebih bukan bukan untuk mengajar. Gitu. Ya mungkin dipakai ini untuk mengajar karakter. Tapi kalau saya lihat isinya Jarkom itu banyak ada juga sebagian besar yang suruh ini, suruh cari sendok plastik, nyiapin foto, apa segala macam. Nah itu kalau 1 menit, 2 menit nggak dijawab, kemudian dicaci maki, gitu. Kok gini aja nggak bisa? Kamu mampu apa nggak sih? Nah itu kita lihat. Jadi nomor satu itu kelompok di mana peserta didik itu digunakan sebagai pembantu pribadi lah istilahnya. Yang nomor dua, saya juga melihat bahwa peserta didik yang lebih ngeri ini dipakai untuk
apa, kayak pekerja pribadi. Yang paling sering itu nulis tugas, ini biasanya dari kakak kelas senior nih, atau juga nulis jurnal, nulis penelitian. Karena ada juniornya, itu sebenarnya tugas buat kakak kelasnya nyuruh junior kerja. Dia neliti. Kalau misalnya mau melanggar etik penelitian, juniornya juga yang disuruh, gitu ya. Jadi akibatnya kasihan juga juniornya, dia harusnya belajar benar-benar untuk memperdalam spesialisasi yang diinginkan, jadi kemudian suruh ngerjain sebagai apa, asisten pribadi menyelesaikan tugas-tugas dari seniornya yang tidak ada hubungan dengan kespesialisasian dia kadang-kadang, gitu ya. Itu yang saya lihat yang kelompok nomor 2. Kelompok nomor 3 yang saya juga agak terkejut, ini berkaitan dengan uang. Jadi cukup banyak juga junior-junior ini suruh ngumpulin, ada yang jutaan, puluhan juta, ada yang kadang-kadang sampai ratusan juta. Macam-macam nih. Bisa buat nyiapin rumah untuk kumpul-kumpul para senior, kontraknya setahun 50 juta, bagi rata dengan juniornya. Atau ini kan kalau praktek suka sampai malam, sama rumah sakit dikasih makan malam, tapi makan malamnya nggak enak, kita maunya makannya makan Jepang. Jadi setiap malam mesti keluarin 5 juta sampai 10 juta untuk seluruhnya mesti makan makanan Jepang. Atau misalnya kita mau ada nih seminggu sekali kita mau pertandingan bola, ya suruh disewain lapangan bolanya, kemudian sewain sepatu-sepatunya, ya si juniornya masih mengeluarkan uang mengumpulkan untuk itu. Macam-macam tuh, atau kadang-kadang, aduh nih handphone saya udah nggak bagus, ada juga yang beberapa oknum yang sampai melakukan ke sisi situ. Oh iPad-nya udah nggak bagus nih, ini nggak bagus. Jadi ya, dan itu tidak pernah berani disampaikan oleh para junior. Nah, akibatnya begitu dia jadi senior, dia melakukan hal yang sama. Nah, ini yang kita melihat, kita ingin putuskan praktek perundungan yang sudah berjalan berpuluh-puluh tahun ini. Karena saya rasa kita harus membangun lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan kondusif. Apalagi kan pendidikan dokter spesialis, kalau saya bayangkan di luar negeri kan sejak digaji. Kenapa? Karena mereka bekerja. Kalau di sini kenapa nggak digaji? Ya karena dia nggak kerja, ya kerjanya ngambilin Starbucks, mesinin Gojek, ya, nyiapin sendok plastik, ya saya mengerti kenapa jadi nggak kerja. Saya juga ada beberapa teman yang mengambil spesialisasi di luar negeri, kemudian mengambil spesialisasi di dalam negeri. Kalau di luar negeri dia bilang, ya kerja Pak. Kalau dalam negeri kita tahun pertama jadi keset, ini istilah mereka, keset. Jadi keset dari konsulen dan senior. Ini saya rasa harus. Oleh karena itu, kita memutuskan bahwa untuk semua rumah sakit vertikal di Kemenkes, yang juga merupakan rumah sakit pendidikan besar, disiplin untuk memutus praktek perundungan pada program pendidikan spesialis kedokteran akan kita jalankan. Dan kita akan jalankan dengan tegas dan keras. Ya. Kalau nggak bisa putus. Dengan cara apa? Dengan cara, nanti kita akan ada website, ditunjukin sedikit ya. Semua yang merasa terganggu, seperti yang tadi saya sebutkan, atau yang melihat ada sahabatnya diganggu, atau ini orang tuanya merasa anaknya jadi terganggu, boleh masukin. Ya. Ini akan langsung masuk ke Inspektur Jenderal, jadi nggak akan lewat rumah sakit lagi. Ya, itu ada nomornya, nomor handphonenya itu 0812 997, benar Bu, 7 sekali ya, 997 99777. Kemudian juga ada ini ya, apa websitenya namanya www.perundungan.kemkes.go.id. Ya, nanti bisa masuk teman-teman di sini. Kita ada 2 opsi. Kalau berani ngasih nama sama NIK, ya saya akan bilang bahwa ini hanya masuk ke tempat Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan, ya, nggak masuk ke yang lain. Jadi nggak usah khawatir nanti kakak kelasnya rumah sakit, direktur rumah sakit lihat, tidak. Ini langsung masuk ke Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.